Kira-kira dulu pernah nggak sih nyangka akan menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar di bidang pemberdayaan yang mendunia gitu ya? Bagaimana upaya PNM dalam membantu memulihkan ekonomi bagi warga yang terdampak pandemi? Yang tadinya mereka jadi ya cuman nyumbang buat kebutuhan keluarganya, jadi pendapatan utama. Iya, penopang utamanya. Gitu. Gajinya dari PNM jadi pendapatan utama. Selamat datang di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Halo Sobat BUMN Muda dimanapun berada. Mudah-mudahan belum bosan ya, bareng lagi dengan saya Argo Nugroho, ditemani partner saya Mas Kiki Iswara. Akan selalu setia menemani Sobat BUMN Muda semua. Di podcast ini kita akan mengulik cerita-cerita menarik di balik kesuksesan para top leader BUMN. Baiklah Sobat BUMN Muda, kalau begitu langsung kita sapa sosok yang sudah nanti bareng-bareng nih ya. Sudah hadir bersama kita Bang Arief Mulyadi, Direktur Utama di Permodalan Nasional Madani (PNM). Selamat datang Bang Arief di acara kami. Matur nuwun sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dan biar lebih enak nih ya, Pak Arief kalau izin Pak, kamu kayak gimana kalau nanti kita sebut dengan Bang Arm? Kabarnya Bapak juga bisa dipanggil dengan Pak. Biar lebih akrab gitu ya Pak. Pak Oke. Boleh Pak. Oke, gimana? Apa kabarnya Bang Arm? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau tahu dulu nih bagaimana kesan pertama Bang Arem diundang datang ke Muda Podcast. Oke. Ya buat saya suatu kehormatan nih Bang Arga, Mas Kiki hadir di sini. Karena ini kan forumnya BUMN Muda. Sementara kami PNM, keluarga besar PNM saat ini ada 57.600 orang. Wow. 98% itu malah bukan milenial lagi, Gen Z. Wah. Gen Z. Karena antara usia 18 sampai 25 tahun. Hanya kadang-kadang saya suka lupa umur juga. Terbawa semangatnya ya. Luar biasa ini, luar biasa. Badannya nggak bisa dibohongin. Oke, sama seperti apa yang Bang Arm rasakan, ini sebenarnya menjadi kesempatan berharga nih buat kami di BUMN Muda dan Sobat BUMN semuanya gitu ya, bisa ngobrol belak-belakan langsung dengan pakarnya, pakar dari PNM. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang dari kita bisa mengalami nih Bang Arm ya. Siap. Nah buat kalian Sobat Muda BUMN yang belum banyak tahu soal PNM, apa itu PNM? Mari sama-sama kita kenalan dengan PNM. Dan kita juga bangga loh Mas Kiki ya. Karena apa? Karena acara BUMN Muda Podcast ini juga terselenggara berkat dukungan langsung dari PT PNM. Ketika pandemi datang tanpa permisi, hidup terpaksa melalui transformasi. Situasi yang tidak mudah, terutama bagi mereka yang harus mengais rezeki di jalanan sepi. Saya dulu jualan kacamata kir. Jadi saya harus keliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Tapi begitu ada pandemi kan saya nggak bisa ketemu orang. Saya jualan canang karena pandemi, sekarang saya nggak jualan. Di tengah pandemi ini, Permodalan Nasional Madani tak berhenti untuk peduli dan menginspirasi pelosok negeri. Melalui Ulam dan Mekar, insan PNM pantang menyerah mendampingi mereka yang sempat kehilangan asa. Terus memberi harapan dengan pengembangan kapasitas usaha mulai dari sektor ultramikro hingga UMKM. Waktu Covid ini banyak nasabah itu mengeluh soal punya usaha yang macet, usaha yang jalan, yang ada orang yang datang belanja. Kita kasih tahu gimana caranya usahanya itu mulai berkembang lagi karena pandemi Covid kemarin kan banyak usaha nasabah yang menurun.
Perjalanannya itu lika-liku, tidak begitu mudah saya lalui demi membantu perekonomian ibu-ibunya. Saya merasa sangat beruntung dan sangat terbantu setelah bergabung dengan PNM Ulam. Banyak sekali mendapat manfaat, salah satunya yaitu pelatihan tentang penjualan online, sehingga di masa pandemi ini saya tetap bisa berjualan. Sekarang udah 2 tahun ikut Mekar, karena Mekar usaha saya lancar sekarang, banyak yang mesen, nambah modal. Tempat kerja lebih besar dan karyawan juga bertambah. Saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari PNM Mekar ini. Saya bisa membantu teman yang lain untuk bergabung di PNM Mekar dan akhirnya mereka juga bisa menambah modal. Lewat PNM kita ada modal usaha yang bisa membantu pengembangan usaha kita dan juga ada pembinaan-pembinaan yang juga membuat kita semakin cerdas dalam berbisnis. Dan harapan saya kepada PNM Untuk meningkatkan keluarga prasejahtera menjadi sejahtera, terkhususnya untuk ibu-ibu, dan saya bangga atas itu. Melayani hingga pelosok negeri, PNM akan terus tumbuh dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Dan kini, bersama dengan Holding Ultramikro Indonesia, PNM siap bersinergi untuk memperkuat dukungan dan memberikan harapan bagi puluhan juta pengusaha ultramikro Nusantara. Permodalan Nasional Madani, tumbuh, peduli, dan menginspirasi. Oke, sekarang gimana kalau kita menggali lebih jauh sosok dari Bang Aram ini yang sudah ada di tengah-tengah kita ya. Dulu mungkin pertanyaan pembukaan nih Bang Aram ya. Kira-kira dulu pernah nggak sih nyangka akan menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar di bidang pemberdayaan yang luar biasa, benar-benar reputasinya mendunia gitu ya. Saya itu tahun 99, jadi bersamaan dengan lahirnya PNM. Masuk pertama kali dan ikut rombongan pertama lah. Jadi kalau pionir bukan pionir, hijrah juga sih dari tempat lain, tempat saya belajar sebelumnya, tapi masih bocah masuk ke PNM. Dan saat itu saya masuk itu, saya sebagai staf terbawah. Saya diberi title dulu Mas Kiki sebagai account officer, yang sekarang kami punya 51.000 account officer. Jadi dulu 1 orang account officer-nya PNM, Arif Mulyadi. Gitu. Nah itu jadi cerita jadinya. Saya di dalam keluarga besar PNM, saya cerita ke teman-teman, kalian AO juga bisa jadi dirut. Aram bisa, kenapa kalian nggak bisa? Betul. Bagaimana bertumbuh dari level yang paling dasar gitu ya, bergerak bertumbuh bersama PNM dan kemudian sampai di posisi terpuncak gitu ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal menjadi dirut PNM, setelah berjalan 4 tahun, ada nggak sih pengalaman yang bisa dibagi ke kita semua nih, termasuk ke BUMN Muda? Kayaknya sama semua ya. 2 tahun kita ditimpa pandemi COVID. Dulu 9 awal berdiri kami masih di tengah krisis ekonomi. Ya saya kenal Mas Kiki dan belajar dari Mas Kiki dari dulu. Kalau teman salah guru saya. Karena saya juga pernah jadi corporate secretary, jadi banyak bersentuhan dengan beliau. 99 krisis ekonomi. Praktis karena kami didirikan khusus untuk membantu, membiayai dan memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Kami bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha mikro kecil menengah. Terdampak tapi tidak terlalu terdampak seperti pandemi ini. Wah ini 2 tahun ini Mas Kiki, tidak hanya Arif Mulyadi, tidak hanya Aram, tapi kami keluarga besar PNM banyak belajar dan hal-hal yang sebelumnya kita bayangkan kita bisa lakukan ini dalam 3 tahun, 4 tahun, itu harus dalam seketika harus bisa kita lakukan. Ya. Saya yakin teman-teman BUMN atau korporasi lain juga mengalami hal yang sama. Jadi tadi bagaimana Bang Aram cerita bahwa
ini kondisi pandemi begini-beginian berat gitu ya dan mengubah kita. Nah ini mungkin saya kaitkan dengan core values kita mungkin sebagai sama BUMN gitu, pada akhlak gitu ya. Nah ini sobat BUMN pasti juga tahu core values kita ini sudah jadi share common values di antara para BUMN ya. Nah ini kalau boleh mungkin Bang Arim share juga, kira-kira core values ini dampaknya bagaimana kalau di PNM? Inline sebetulnya, karena sejak berdiri kebetulan saya yang diminta mempersiapkan semua. Waktu itu kita standarisasi untuk sistem manajemen mutu dan sebagainya, sehingga muncullah bahwa perusahaan harus punya budaya kerja. Nah, awalnya waktu itu kita buat di antara 2001-2002 kita resmikan budaya kerja kita sebagai ilmu padi. Ini akronim Mas Kiki, Mas Arga. Ilmu padi itu independen, loyal, mandiri, unggul, profesional, amanah, disiplin, ditutup dengan ikhlas. Komplit itu semua. Yang I-nya integritas, ilmu padi, jadi independen. Integritas, loyal, mandiri, unggul, profesional, amanah, disiplin, ikhlas gitu. Itu sama semua kalau di ini kan dengan akhlak, di substansi dan akronim masing-masing jadi sama gitu. Nah, ini malah menjadi pendorong penyemangat kami di keluarga besar PNM. Kita udah jalankan ini, sekarang kita menjalankan bersama-sama seluruh keluarga besar PNM, keluarga besar BUMN yang tadinya cuman belasan ribu jadi sejuta, punya core values yang sama. Saya yakin dan saya jamin teman-teman di PNM, keluarga besar PNM semakin semangat mengimplementasikan dan menjalankan nilai-nilai dari akhlak itu, core values itu. Kalau soal target, semua dirut pasti ditugaskan Pak Menteri Erick Thohir buat mencapai target tertentu dalam perusahaan. Jauh ini bagaimana Bang Arim melihat gebrakan dan inovasi yang dicetuskan Pak Menteri? Kebijakan apa nih yang dampaknya sangat dirasakan dan mendorong PNM agar mampu melakukan akselerasi bisnis? Pak Menteri itu ya target sudah ditetapkan gitu. Jadi, yang jadi penyemangat kami Pak Menteri itu nggak lupa selalu tanya, sudah tanya kalau sudah tahu pencapaiannya berapa, minta dinaikin. Kami sebagai para pekerja yang tadi ilmu padi dan akhlak yang kami ini kan implementasikan malah jadi penyemangat gebrakan Pak Menteri. Dan alhamdulillah rupanya passion beliau sama dengan apa yang kami lakukan. Memberikan nilai tambah kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah, saudara-saudara kita yang belum beruntung, supaya punya kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan insya Allah bisa juga meningkatkan kesejahteraan. Saya ya bolak-balik tadi targetnya jadi naik Mas Kiki. Belakang telepon naik. Iya, habis telepon sekarang berapa? Sekian. Oh kalau gitu bisa naik. Tapi itu jadi penyemangat kami. Penyemangat ya. Saya bilang kepada teman-teman, coba dicuekin, nggak kerja nanti kita. Jadi ditagih terus, targetnya ditagih langsung dinaikkan. Betul. Tapi dengan target yang jelas pasti. Jelas. terukur. Saya yakin beliau mengukur kemampuan kami. Cuman kan kadang-kadang kita kan suka lupa kemampuan kita itu. Karena targetnya udah tercapai ya udah gitu. Harus ada yang ngingetin gitu. Ini mulai seru, mulai hangat nih Bang Arim. Kalau boleh kita mulai agak sedikit buka-bukaan gitu ya. Ini mungkin banyak dari sobat BUMN yang belum banyak tahu ya bahwa beliau ini jadi dirut itu sejak lama gitu, sejak Menteri BUMN sebelumnya Bu Rini Sumarno gitu. Sampai sekarang ke eranya Pak Erick Thohir gitu. Jadi dan tadi sejarahnya panjang, sudah sekitar 19 tahun kalau nggak salah ya mungkin. Sebelum dia diangkat jadi direktur. Makanya betul. Nah, kayak luar biasa. Jadi masing-masing udah punya legacy masing-masing gitu ya. Jadi sudah jelas lah. Nah, terus kalau kita bicara soal legacy ya Bang Arim. Selama mengemban tugas jadi dirut, ini udah banyak pasti yang diperbuat oleh Bang Arim. Lagi tumbuh dari awal gitu ya.
Nah kalau bicara PNM sebagai sebuah perusahaan atau korporasi, kira apa sih mimpi besar Bang Arif untuk membawa PNM ke arah mana ke masa depannya? Ya mimpi saya, mimpi yang dibangun oleh para pendiri PNM. Karena kita kan orang tidur, selalu menghormati para senior kan. Memang dari awal PNM para senior kami dan wabil khusus funding father kami almarhum Bapak B.J. Habibie, sampai namanya pun beliau yang memberi, Permodalan Nasional Madani. Permodalan berarti PNM harus bisa mendistribusikan modal ke seluruh Indonesia secara luas, nasional. Modalnya tidak hanya modal finansial. Pesannya Pak Habibie yang terus terngiang-ngiang dan kami coba terus laksanakan, modal yang kami berikan 3 modal. Modal finansial, pembiayaan atau kredit atau pinjaman tadi. Kemudian modal intelektual, karena para pelaku usaha mikro kecil menengah sebetulnya modal finansial itu modal kesekian. Yang paling penting adalah modal intelektual tadi. Jadi peningkatan kemampuan dia sehingga dia usaha tidak hanya sebagai sebuah kegiatan subsisten atau survival untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mau kerja nggak punya ijazah, mau kerja nggak punya keterampilan atau nggak ada lapangan kerjanya, kan harus usaha, harus subsisten. Tidak hanya di situ, dia harus punya visi, harus punya kemampuan untuk tumbuh. Yang ketiga, pesan Pak Habibie adalah modal sosial. Modal sosial ini kami diamanahi oleh beliau untuk bisa membangun jejaring para pelaku usaha mikro kecil untuk membangun jejaring. Kalau yang usaha besar sudah biasa bersinergi, berbagi tugas, melaksanakan peran masing-masing dalam sebuah chain proses atau bisnis. Kalau yang kecil kan kalau kita nggak bimbing, kita nggak arahkan, itu nggak akan tetap. Dan pesan beliau ini, kenapa modal sosial penting? Karena ini adalah substansi dari akar budaya bangsa. Gotong royong, guyup, dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini 3 amanah dari beliau ini masih kami laksanakan. Tadi yang modal nasional, dan pada akhirnya pesan Pak Habibie, Madani. Terbentuklah masyarakat Madani. Madani itu asal katanya dari bahasa Arab mudun. Mudun itu kalau secara harfiahnya modern. Jadi pesan beliau, Madani adalah masyarakat yang tertata, rukun, guyup, apa kalau bahasa Jawa, Mas Kiki mungkin yang tahu Mas. Tata harjo lah, seperti itu. Tidak ada konflik, semua sejahtera, semua dalam kesamaan posisi. Nah, saya jadi balik lagi Pak Menteri, sekarang Pak Erick Thohir selalu pesan, PNM harus bisa jadi kendaraan negara, kendaraan pemerintah untuk mengurangi disparitas, keadilan ekonomi. Nah, jadi udah sejalan dengan pesan itu. Jadi kalau ditanya legasinya apa? Kami akan meneruskan amanah ini. Dan insya Allah kalau kami melaksanakan amanah ini dengan baik, akan terbentuk masyarakat sejahtera. Dan sesuai pesannya Pak Menteri, Pak Erick Thohir, pemerataan, keadilan juga akan terbentuk. Luar biasa. Ini dalam banget maknanya ya ternyata. Terus saya juga today I learn about the etymology of the name ya, PNM ya. Luar biasa. Seru banget, luar biasa. Soalnya saya dari dulu jadi nguping terus, jadi tahu. Meneruskan obornya semangat tadi itu ya Bang ya. Nah mimpi besar sudah disampaikan oleh Bang tadi, visioner, modern, dan bagaimana nanti PNM katanya bisa membawa kepada masyarakat Madani tadi ya. Oke, nah sekarang kami ini dari acara BUMN Muda Podcast ini punya kejutan nih buat Bang Arif nih. Kotak misteri. Ada dalam box itu nih kotak ajaib kami. Kotak ajaib kita silakan dibuka, mungkin dibuka. Waduh, ini ada yang nonjok saya kan? Saya jamin enggak tamat. Ya. Oh enggak ternyata. Tuh. Coba monggo dikeluarkan Bang Arif. Boleh yang mana aja? Monggo silakan keluarkan. Kita lihat apakah ini bisa meng-evoke sesuatu dari isinya Bang Arif.
Wah, ini dapat dari mana? Sembari ditunjukkan ke cupu teman-teman. banget kan? Apa itu? Teman-teman bisa lihat cupu banget kan, kurus, kering. Ini foto ya. Foto saya nih. BUMN, Sobat BUMN Muda. BUMN Muda, Sobat BUMN Muda. Oke. Jadi ini Pas kapan nih Bang Am? Kayak seru foto banget cupu banget ini tahun 89 berarti berapa belas tahun yang lalu ya? 1989 bukan 1889. Saya ingat kalau nggak salah ini semester 4 atau 5 di saat saya masih kuliahnya. Ini di puncak Gunung Sumbing. Ini sebetulnya di sini ada kami berempat sama-sama satu fakultas. Nah ini ada cerita lucu Mas Argo, Pak Mas Kiki, bahwa saya itu mahasiswa fakultas biologi, tapi saya lulus dari Aliyah dan jurusannya A3, sosial. Wah itu semester 1, semester 2 udah jadi kayak cerita lucu tuh. Sakom, halangan 1, IP 1, Nah untuk mendorong saya supaya semangat belajar, kebetulan di semester 5 kalau nggak salah ada pelajaran ekologi tumbuhan. Saya harus punya trigger yang membuat saya suka. Ya seperti sekarang di PNM saya juga jadi suka membantu masyarakat dalam bekerja. Nah ini saya maraton. Jadi dari Gunung Sindoro, dari Slamet malah. Mulai dari Slamet, turun, lari ke Gunung Sindoro, terus ke Gunung Sumbing. Seberang-seberangan dalam mungkin 2 hari. 2 puncak kami tempuh. Apa yang kami lakukan? Ada tugas mencari tanaman atau vegetasi endemik di masing-masing. Ini kan jadi kesukaan. Sesuatu ini buat saya nemu aja Mas Kiki. Iya. Berarti salah satu hobinya berarti beliau naik gunung ya Mas Kiki ya? Sampai sekarang masih enggak. Ini jadi olahraga buat saya bukan buat prestasi atau buat apa ya, kesukaan aja. Waduh ini lebih cupu lagi nih. Botak, hitam, kurus. Tambah lagi, hidup lagi. Kalau ini semester 1. Jadi saya kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin Mas Kiki, Mas Argo pernah dengar. Kami dulu semua mahasiswa baru wajib ikut latihan dasar militer. Karena kami punya, bukan menwa, tapi seluruh mahasiswa barunya. Karena kami membawa nama besar pahlawan kita, Jenderal Sudirman. Sebulan ini. Di mana itu Bang? Di kampus dan sekitar kampus. Ya persis latihan dasar militer. Persis menwa atau mungkin calon-calon kadet atau militer lain. Itu juga kayak bisa botakin kayak gue dulu. Ya makanya kurus, botak, kurus, hitam, tambah hidup lagi. Ini masa-masa perjuangan kayak. Semester 1 ya? Semester 1, semua baru masuk. Ini paling bisa BUMN Muda mengingat saya ke masa lalu nih. Jadi ingat umur lagi. Tapi menarik ya, jadi banyak sekali nih ternyata Sobat Muda BUMN ya. Banyak hal-hal yang menarik dari Bang Arm ini, tamu kita kali ini gitu. Dari suka naik gunung, tadi kan sempat keliling beberapa gunung bahkan ya Bang ya. Dan juga seluruh motivasi yang bisa didapat dari dipetik tadi. Bagaimana beliau cerita bahwa dari latar belakang yang berbeda tapi bisa bangkit kembali waktu di pendidikan untuk sekuliahnya gitu, luar biasa. Dan kerjanya nggak nyambung juga sekarang. Jadi dulu keliling naik Sumbing, Sindoro sama itu daerah Temanggung, Wonosobo. Ya, Temanggung, Wonosobo. Ya di Wonosobo itu kan satu kabupaten, seberangan Mas Kiki. Naik ke Sindoro dulu, turun langsung lari lagi ke Sumbing. Ya, Sumbing ada tempat tembakau. Betul. Luar biasa. Seru banget diskusi kita kali ini. Tapi sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, teman-teman Sobat BUMN, kita mau menginfokan juga nih kalau Muda Podcast kali ini didukung juga langsung oleh PT PNM. Oke, Bang Arm, kita kembali lagi di Muda Podcast. Topik berikutnya barangkali ya, di daerah sekarang ini ya Bang Arm ya, saya rasa kita nggak bisa memungkiri lagi bahwa digitalisasi itu akan merosot ke semua bidang, termasuk juga saya yakin di PNM juga gitu ya. Pasti kita juga akan bergerak ke sana, apalagi PNM tadi harapannya besar, visinya besar, kita akan menuju ke sana. Nah, kalau kami lihat nih Bang Arm ya,
PNM di bawah kepemimpinan Bang Aram ini bisa menyesuaikan diri juga dengan digitalisasi. Nah, kira-kira kalau boleh didetailkan lebih lanjut, kira-kira apa sih inisiatif strategis PNM di bidang ini untuk bersaing di era yang sekarang disruption katanya sekarang? Gimana? Jadi sebelum pandemi saya pernah bicara dengan teman-temannya Mas Kiki, para jurnalis. Kami akan masuk proses digitalisasi. Kaminya dulu. Karena yang kami layani saat itu masih ya tahun-tahun 2018 masih 3 jutaan lah, 3,5 juta. Karena segmen yang kami layani ini belum siap. Yang harus kaminya dulu nih PNM-nya. 2019 saya masih, udah mulai kita mulai semua proses kita digitalisasi. Karena kami sebagai perseroan, sebagai PT kan harus creating value juga. Walaupun kita creating value sosial, tapi ekonomi value-nya juga harus jalan. Jadi proses semua harus efektif dan produktif lah, lebih produktif. Gak tahunya pandemi datang 16 Maret yang tadinya saya rencanakan ya gampangannya masa saya 2022 insya Allah habis besok gitu. Ini harus buat saya sendiri harus ada legacy karena saya akan berdosa kalau meninggalkan rumah ini nantinya yang menggantikan harus cari lagi, harus ada sesuatu yang saya tinggalkan. Pokoknya paling enggak 2021, 2022 sudah selesai. Nasabahnya nanti next step-nya. Karena pandemi yang tadi saya bilang di awal. Dan memang Pak Menteri juga bolak-balik sampaikan. Pokoknya yang tadinya 2 tahun harus jadi 6 bulan. Yang setahun harus jadi 3 bulan. Kejadian. Ya ada pembatasan mobilisasi, ada pembatasan bertemu. Karena kami kan intens bertemu dengan nasabah. Ya per hari ini ada 10,9 juta nasabah itu terbentuk dalam mungkin sekitar 650 sampai 670 ribu kelompok. Yang setiap minggu masing-masing kelompok bertemu. Jadi setiap hari ada hari pertemuan tuh hanya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu rata-rata berarti ada 2,7 juta 2,7 juta nasabah ibu-ibu dan ada 150 sampai 170 ribu kelompok. Ada pandemi, wah, itu kan agak susah. Belum lagi selain keterbatasan PPKM dan protokol kesehatan yang harus kami perhatikan seperti sekarang nih, kita jaga jarak, asal jangan sate dibikin jaga jarak, jadi isinya itu makin sedikit. Itu digitalisasi menjadi bukan satu keharusan tapi jadi satu kebutuhan. Ya, alhamdulillah udah berjalan dan proses ke nasabah pun sudah kami percepat. Yang memang sudah siap kami percepat untuk masuk ke proses digital. Apalagi ini berkah juga buat kami. Saat ini kami menjadi bagian dari holding Ultramikro Indonesia. Kami punya 2 abang. Induk kami umurnya udah 126 tahun besok di Desember. Satu lagi abang kami Pegadaian 106 tahun. Jadi banyak shortcut learning proses yang bisa kami lakukan. Langsung nyolong ilmunya dari abang-abang kami. Dan itu insya Allah bisa terus berjalan dan semakin cepat. Karena jadi target holding Ultramikro Indonesia. Baik, berbicara digitalisasi, kita tahu selain membawa manfaat, digitalisasi juga ada dampak negatifnya. Salah satunya kecanggihan teknologi yang menghilangkan peran tenaga kerja manusia. Nah, bagaimana langkah Bang Aram menghadapi dampak dari digitalisasi ini dan bagaimana komitmen PNM dalam upaya menciptakan lapangan kerja? Ini yang saya terus pasti ada kekhawatiran. Wah, digital nanti AO-nya PNM dikurangin dong. Wah, apa dikurangin? Saya sampaikan ke teman-teman, jangan dikurangin, tambahin targetnya. Yang atas juga kan nambahin target kami gitu. Tambahin targetnya, produktivitasnya.
Dan dengan digitalisasi terbukti Mas Kiki, Mas Arga. Saya 2017 terima amanah itu satu AO hanya menghandling sekitar 110 nasabah. Per hari ini sudah 320 orang. Sudah naik 3 kali. Berkat apa? Berkat tadi digitalisasi. Jadi saya sampaikan ke teman-teman nggak usah takut. Digital itu nggak akan mengurangi manusianya gitu. Kami tetap butuh tambah orang. Nah, alhamdulillah ini ada catatan tersendiri kan. Pandemi yang dimulai bulan Januari 2020 sampai hari ini, yang harusnya banyak teman-teman korporasi mengurangi karyawan, ya, di Desember 2019 jumlah karyawan kami baru diangkat sekitar 37.000. Per hari ini 58.000 Mas Kiki, Mas Arga. Jadi pandemi malah kami harus nambah nasabah 21 ribuan kira-kira. Walau dan itu pun sudah mengimplementasi digitalisasi. Melipat ya produktivitas. Oke, terima kasih Bang Arif. Tadi Bang Arif sempat singgung sedikit ya mengenai holding ultramikro. Itu kan PNM sekarang sudah resmi bergabung ke dalam holding ultramikro yang sudah di-set up oleh kementerian. Nah ini kalau kita bicara tadi bahasanya Bang Arif adalah dua kakak gitu ya, dua kakak yang bisa membantu PNM untuk mempercepat proses transformasi. Nah selain itu, kira-kira ada hal lain nggak yang Bang Arif lihat terkait dengan pembentukan holding ini yang menjadi peluang PNM untuk bisa semakin melesat lagi nih? Ya yang disepakati dan memang digariskan dalam pembentukan holding ultramikro ini adalah kan memperluas jangkauan dan kesempatan masyarakat kita untuk bisa produktif pertama. Ya udah pasti langsung tuh Mas Arga, Mas Kiki. Tadinya target kami di 2024 cuma 12 juta. Sekarang udah muncul angka 20 juta pelaku usaha ultramikro. Tanpa angkat telepon nih kayaknya. Karena hari ini udah hampir 11 juta juga. 11 juta itu satu. Dan rasanya berat buat kami kalau sendirian mengejar target itu. Malah mungkin bukan cuma berat, hampir tidak mungkin bisa kami laksanakan. Tapi ini satu berkah buat kami keluarga besar PNM bahwa target ini menjadi target bersama. Bertiga, BRI, sebagai Indo, Pegadaian dan kami bareng-bareng untuk mencapai itu. Satu, itu dari sisi korporasinya. Tapi dari sisi idealnya, dari tujuan negara, si para pelaku usaha ultramikro dan mikro ini kan harus sustain. Kalau kami masih parsial sendiri-sendiri, PNM sendiri, selesai dari PNM belum tentu bisa masuk ke BRI atau selesai di tengah jalan misalnya butuh bridging atau apa, Pegadaiannya mungkin akan sulit masuk karena kami nggak punya ruang atau rumah yang sama untuk menghantar dan melayani mereka. Nah, satu tambahan nilai tambah dari holding ultramikro ini adalah kesinambungan pembinaan dan pemberdayaan buat mereka. Jaminan kesinambungan pemberdayaan dan pembinaan mereka menjadi jaminan bagi bangsa dan negeri ini, insya Allah menjaga mereka tidak jatuh kembali ke dalam strata kemiskinan. Dan bahkan kalau bisa secara dua-dua tumbuh. Kalau bahasa saya karena saya santri ya, merubah mereka dari mustahik, orang yang harus dikasih, menjadi mujaki, jadi orang yang bisa memberi. Ya. Dan itu terjadi. Jadi dari fakta PNM Mekar dan program-program PNM lainnya yang sudah kami laksanakan, minimal yang PNM Mekar ya, yang 5 tahun ini, yang tadinya buat mereka sendiri pun makan susah, sekarang sudah bisa ngajak tetangga-tetangganya ikut berusaha. Jadi gitu. Sudah banyak yang naik sudah kelas. Banyak yang naik kelas dalam tatanan kami lah. Tapi kami belum bisa announce ini bahwa mereka sudah naik kelas gitu, karena kami masih harus intens mendampingi dan menghantar mereka untuk semakin naik kelas. Baik, Bang Arem, dengan adanya pembentukan holding tersebut terjadi sinergitas antara BRI
Pegadaian dan PNM. Salah satunya ya ini adanya Sentra Layanan Ultramikro. Senyum. Ya. Seberapa besar manfaat tersebut untuk PNM dan nasabah menurut Bang Arif? Oh, banyak banget Mas Kiki. Banyak banget manfaatnya. Udah mulai terasa. Walaupun ini baru prototipe kita mulai di bulan Juli kemarin. Jadi baru prototipe lah. Nah, sekarang setelah sah secara legal gitu ya, sudah akad di tanggal 13 September kemarin ini kami perluas, kami bertiga perluas. Buat kami banyak proses administrasi, misalnya menarik uang dan menyetorkan uang angsuran nasabah, kewajiban nasabah menjadi semakin mudah. Karena di Senyum itu kami jadi satu rumah. Ya. Ada, ya itu intinya BRI-nya itu, unitnya BRI, kemudian ada desk-nya Pegadaian, ada desk-nya PNM. Kalau PNM saat ini khususnya Mekar memang lebih banyak jadi percepatan proses. Jadi belum banyak memberi nilai tambah untuk penambahan nasabah lewat referral dan sebagainya. Tapi insya Allah ini akan terbentuk. Baru tadi pagi kami rapat eksekutif komite menajamkan apa-apa yang harus kami lakukan. Kebetulan exco kami dipimpin langsung oleh Pak Wamen. Jadi udah ada berapa PR yang harus kami penuhi. Nah, abang kami yang sudah banyak menikmati manfaat Mas Kiki, atau tempat ini juga belum, Pak Kuswiyoto itu, Mas Arga, yang banyak. Jadi karena banyak jejaring yang di daerah rural, banyak yang berminat dengan tabungan emasnya Pegadaian. Dan saya yakin akan banyak nilai tambah juga. Buat ini nanti kan manfaatnya, kenyamanannya akan teruskan ke nasabah. Jadi bagaimana sinergi ini akan mendeliver value kepada end user kita masing-masing gitu ya Bang. Termasuk dukungan kita, percepatan kita mencapai inklusi keuangan nasional. Kebetulan Mas Kiki ini, saya dan beliau ini agak berbagi KPI ya sebenarnya. Tapi benar banget tadi yang Senyum tadi kita akan lihat bahwa ini akan semakin memberikan Oh iya manfaat. Lupa saya bahasa organisasi. Ini sama aja cerita sama diri sendiri kalau ini. Ya, tapi ini kita berbagi insight mungkin ya Bang. Nah Bang, kita sudah beberapa kali dalam beberapa kesempatan ya Bang Erik lagi, Mas Erik Thohir. Kami sempat datang sini juga Bang. Jadi kami panggil beliau dengan Mas Erik Thohir ya. Mas Erik Thohir itu mengatakan bahwa UMKM dan BUMN itu adalah tulang punggung dalam lokomotif ekonomi Indonesia. Berapa kali mereka sampaikan. Nah kira-kira Bang Arif setuju nggak dengan statement? Setuju banget. Ya? Setuju banget. Gimana? Setuju banget. Ya BUMN kan sudah jelas ada beban tugas sebagai agent of development. Ya mau nggak mau harus jadi loko dari ekonomi. UMKM yang pembentuk masyarakat usaha Indonesia kan terbesar di pelaku UMKM. Ada 99,9% yang lebihnya yang besar hanya 0, sekian persen ya kan. Ya pasti menjadi loko. Tidak bicara amonnya ya. Tapi seberapa masyarakat yang terlibat di situ. Ya, kaitannya dengan BUMN sebagai agent of development, ya pasti sasaran utamanya yang besar ini. Ya, ini insya Allah nanti kita bareng-bareng kita percepat, kita perluas lewat holding Ultramikro Indonesia yang sudah berdiri ini. Dalam banyak pemberitaan, sektor UMKM mampu memberikan kontribusi mencapai 57,24% dari PDB Indonesia. Sekitar 60 juta pelaku usaha mampu menyerap 117 juta tenaga kerja. Ini sangat luar biasa dan tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Bagaimana Bang Arif melihat dan menyikapi peluang yang terbuka ini? Kalau itu udah pasti lah, angka-angka sudah hasil kajian dan perhitungan para ahlinya. Kalau saya, nggak cuma saya, kami melihat malah ada nilai lain yang terbentuk itu. Karena tadi pembentuk pelaku usaha Indonesia besar di sektor ultramikro, mikro, kecil dan menengah
yang tadi saya katakan di depan, yang lebih banyak berusaha sebagai sebuah kegiatan subsisten, boro-boro mikirin maju buat sekedar survival hidup. Bagaimana biar bisa hidup gitu. Ini kalau ini kita menjadi perhatian kita, ini sesuatu. Contoh gampang ini Mas Arga, Mas Kiki. Ya ini saya sering temukan di lapangan. Nasabah-nasabah kami anaknya udah usia sekolah, tak sekolah. Kenapa? Karena ibunya nggak. Kalau sekolahnya kan gratis, ada program-program pemerintah, ada BOS, ada kartu Indonesia Pintar, ada apa ya. Tapi yang lain, jadi contoh kecil aja, ibunya nggak bisa beliin sepatu, anaknya malu ke sekolah. Kalau dia nggak kita dorong untuk mendapatkan pendapatan tambahan hanya untuk beliin sepatu yang mungkin setahun sekali buat mereka atau bisa jadi 2 tahun sekali, itu bisa mendorong si anak-anak sekolah. Satu. Habis itu sepatunya udah ada, uang jajan harian. Kalau si orang tuanya nggak punya pendapatan lain, hanya punya pendapatan dari buruh, dari tani yang hanya cukup untuk makan, mereka si anak sekarang lah nggak mau ke sekolah kalau nggak dikasih uang jajan yang even hanya cukup buat beli es bonbon atau apalah seperti itu. Nah ini program kita sama-sama ini ya, yang KUR Super Mikro, KUR, terus yang pekerjaan dengan kreasi, PNM dengan Ulam dan Mekar, itu banyak mendorong hal-hal seperti itu, Mas Kiki, Mas Ar. Bahkan saya ada cerita sedih, boleh nggak nih saya cerita sedih? Sometimes saya seneng nemenin anak-anak kami, teman-teman kami AO. Jadi sometimes saya tungguin dia, teman-teman lagi istilah kami PKM-an, pertemuan kelompok mingguan. Saya nunggu di kayak gardu Jawa. Ada anak kecil lari-lari depan, cowok pakai baju cewek. Pakai baju cewek. Kalau cerita ini saya jadi agak ini mellow nih. Lari-lari depan saya panggil. Saya tadi belajar sudah jadi ngomong jadi ketawa. Saya tadi ya, kenapa pakai baju cewek? Ini punya teteh saya. Terus kenapa dipakai? Kan teteh lagi sekolah. Nah, terus kalau tetehnya nggak sekolah, ya dipakai teteh. Terus ya saya pakai apa? Pakai kaos kutang, dia kasih lihat di dalamnya pakai kaos kutangnya udah bolong-bolong. Saya nggak berindik. Saya jadi Jawa ya keluar. Saya titeni. Saya pulang dari sana berapa bulan. Kita nggak mau buru-buru ngasih bantuan, dilihat dulu. Ternyata si ibunya nasabah Mekar. Sekarang sudah bisa membelikan baju anak laki-laki dan bisa membelikan baju buat sekolah. Akhirnya setelah maju, kelihatan mereka punya motivasi untuk baju, kasih bantuan. Itu mustatifin. Saya bilang itu orang yang berhak kita bantu. Kita bisa membawa dirinya dulu keluar dari situ. Dan masih ada, saudara. Moga-moga cuma di situ. Tapi yang jelas masih ada, Mas Kiki, kayak gitu. Dan dengan perannya PNM dalam bidang ini, tentu saja kan kita berharap semakin sedikit jumlah seperti tadi gitu ya. Ya, insya Allah. Ya, nah, ini sesuai dengan target kita bersama juga kan di holding program Indonesia. Nah, Bang Arm, ini nyambung dengan itu mungkin poin tadi ya. Apa PNM ini kan sudah jelas bahwa ini bergerak di bidang micro lending ya, micro financing lah gitu. Nah, ini tujuannya tadi sudah sangat lugas disampaikan oleh Bang Arm tadi adalah untuk pengembangan usaha ultra mikro, kecil dan menengah. Mikro, kecil dan menengah. Gitu ya. Nah ini koperasi kan juga ada bagian di sana gitu. Bagaimana memang koperasi diharapkan menjadi soko guru lah ekonomi kita gitu ya. Nah ini kira-kira gimana ya sejauh mana langkah PNM untuk bisa membantu mendorong pelaku UMKM untuk bergerak menjadi motor ekonomi Indonesia? Sebetulnya koperasi sudah dekat dengan kehidupan kami, keluarga besar PNM sejak kami berdiri. Karena PP kami itu ada amanahnya, Mas Kiki. PP-nya itu maksud dan tujuan pendirian PNM, PP pertama sekarang udah dihapus dengan PP holding kan, yang PP 73. PP-nya itu PP 38 tahun 1999. Ditandatangani oleh Presiden Habibie tanggal 25 Mei 1999. Orang awal soalnya.
Jadi badan hukumnya PNM 23 Juni 1999. Direksi komisarisnya dilantik 1 Juni 1999. Makanya kita berulang tahun kita tetapkan 1 Juni 99. Nah di PP 3899 itu di pasal 2 itu umum banget kan ya, maksud dan tujuan pendirian perusahaan. Pasal 2 di ayat 1 disebutkan maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah untuk melaksanakan aktivitas jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi koperasi usaha kecil dan menengah. Dulu nomenklaturnya masih UKM karena mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, terus berubah ke Undang-Undang 10 2008 jadi ada mikronya. Nah, kita juga ikut berubah menjadi usaha mikro kecil menengah. Jadi koperasi itu sudah bagian dari kami sebetulnya. Bahkan kami punya divisi khusus lembaga keuangan mikro syariah yang kliennya atau customernya adalah koperasi. Kami punya divisi jasa manajemen untuk pemberdayaan koperasi dulu waktu awal-awal di Dasawarsa pertama. Kenapa kami bantu koperasi? Karena pemerintah waktu itu dan kami yakin untuk memonetisasi lokal, untuk mendorong aktivitas perekonomian lokal harus ada lembaga masyarakat yang bergerak menjadi motor di situ. Makanya kita dukung koperasi. Kita punya beberapa bisnis dengan induk-induk koperasi. Ada PNM IKSP, ada PNM BMT Nasional dengan induk koperasi syariah, ada PNM Inkoapti, induk koperasi wanita. Jadi banyak. Cuman bergeser tugas kami mulai 2015 untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara sistemik melalui dorongan dan dukungan bagaimana masyarakat mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, terutama ibu rumah tangga. Concern itu agak terlewat lah. Tapi saya yakin kita sama-sama nih di Holding Ultra Mikro akan bisa melirik kembali ke situ. Karena kita juga butuh fronting yang melanjutkan hasil kerja kita. Dan sesuai juga dengan arahan Pak Presiden kan, bahwa para pelaku usaha mikro kecil menengah ini harus dikorporatisasi. Korporatisasi pelaku usaha ini yang paling tepat menurut saya saat ini koperasi, karena lebih banyak dibangun kekeluargaan dan pengeroyangan. Itu. Ya. Seperti yang kita tahu, Pak Erik terus mendorong agar perusahaan BUMN bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan COVID-19. Bagaimana upaya PNM dalam membantu memulihkan ekonomi bagi warga yang terdampak pandemi? Nggak usah warga, nasabah PNM waktu pas awal pandemi terdampak Mas Kiki. Jadi saya itu ingat banget 16 Maret 2020 tahun lalu, itu kan baru awal PSBB mulai diketatkan lah. Itu kita jumlah nasabah kita ada 6.463.810 hari itu. Kerjaannya nggak hafal ya, dijitak Pak Menteri nanti. 6.463.810. Semua teriak hari itu. Jadi saya 16 Maret kami putuskan di board dan manajemen kita liburkan dulu 2 minggu. Aktivitas di lapangan kita libur. Belum ada perintah, kami ambil inisiatif kita liburkan. Jadi tidak ada PKM, tidak ada pembayaran angsuran, kayak apa di bekas belum gitu. Iya. Tidak ada pembayaran angsuran, karena mereka juga nggak bisa berusaha kan buat didatengin di ini, malah yang ada diparang lagi. Dan pertemuan pemberdayaan juga mau nggak mau kita bilang. Kami konsolidasi ke dalam. Ya ini mah normatif lah ya. Saya sebagai dirut bersama direksi, yang pertama kita jaga perusahaan. Apa?
cash is the king. Jadi kita coba jaga penyaluran lebih selektif. Karena kami nggak mungkin nggak nyalurin, bisa teriak nanti masyarakat yang butuh. Apalagi yang kami sudah komit, prosesnya udah jalan, tinggal cairnya itu. Cash is the king, kami jaga. Termasuk menjaga, lihat jadwal-jadwal kewajiban kami. Jadwal kami kepada investor, kreditur, dan ke pemerintah. Karena saat itu mungkin hutang saya sekitar 20 something lah triliun. Artinya kan setiap bulan ada kewajiban. Nah, kedua, penyemangat karyawan. Ini harus dijaga, harus dijaga. Nah, semakin kita bangun soliditas, kita sama-sama hadapi pandemi. Karena saya sadar teman-teman ini yang di lapangan itu kan keluarganya juga terdampak. Apalagi tadi karyawan kami usianya 18 sampai 25 tahun. Yang masih punya orang tua, masih punya kakak, masih punya, semua terdampak. Yang tadinya mereka jadi ya cuman nyumbang buat kebutuhan keluarganya. Jadi pendapatan utama. Ya, penopang utamanya. Gajinya dari PNM jadi pendapatan utama. Saya putuskan, ya kami sepakati tidak ada potongan apapun buat karyawan untuk menjaga semangat. Udah nggak apa-apa. Yang penting cash flow, hak-hak dan kewajiban kita kepada karyawan kita penuhi, semangat. Ketiga baru kami lakukan treat kepada para nasabah. Setelah dihitung-hitung 70% terdampak pandemi. Ya se-Jawa, nasabah kita waktu 70% di Jawa terdampak. Ya ada beberapa di daerah luar Jawa tapi gak banyak. 70% terdampak. Didetailin lagi, 57% harus kami berikan restrukturisasi. Agak nakal waktu itu. Kan bank duluan tuh dapat POJK relaksasi. Ini KNB kapan kita tunggu? Udah kita lakuin aja daripada ya nasabah juga resah kan, dia ngerasa punya kewajiban tapi dia nggak punya pendapatan. Ya orang kalau bingung bisa silap mata. Betul. Kalau jadi silap mata. Jadi kita harus berikan kepastian. Ibu nggak perlu bayar dulu, tapi nanti kita geser. Ya pokoknya betul-betul babak dulu. Dan ya di saat itu alhamdulillah kami merasa bangga Bapak Presiden cukup intens. Hampir paling tidak 2 minggu sekali meminta informasi mengenai perkembangan nasabah Mekar. Dan dengan sangat berat saya laporkan yang di 16 Maret itu masih posisi 6.463.810, di Juni turun tinggal 6,1 juta nasabah. Bukannya kenapa-napa, karena tadi saya harus atur juga cash is the king tadi. Kalau kita terusin bisa PNM-nya kenapa-napa. Malah dampaknya bisa jadi panjang kan, lama. PNM-nya perahunya harus diselamatin. Tapi lepas dari Juni tadi mulai tumbuh. Di itu 2020 kita bisa tetap growth dari 6.043.000 di Desember 2019. Di Desember 2020 tumbuh menjadi 7,8 juta nasabah. Jadi ada tumbuh 1,8. Plus tambah karyawan 11.000. Jadi sekarang total sudah plus tambah karyawan jadi 58.000 berarti tambah 21. Jadi tambah 21.000. Yang di 2021 ini tambah 10.000. Tapi tadi saya disentil jumlah nasabah. Nambahnya jumlah nasabah tidak harus paralel dengan nambah jumlah karyawan. Nah, tadi dengan digitalisasi dan bersama lewat holding UMI kita bisa atasi itu. Oke, luar biasa ya. Jadi bagaimana memang perannya PNM ini berdaya dan terutama di wanita kalau saya lihat. Ini ada niatan mulia di sana gitu. Dan ini sudah sepatutnya kita bisa kontribusi bersama, terutama di masa-masa sulit seperti ini gitu kan, sudah jadi bantu. Ini harusnya bisa menjadi manfaat lah kita buat alam sekitar gitu ya. Luar biasa. Jadi saya tambahkan mungkin selama pandemi itu
para nasabah kami yang tadinya kita sasar, kita beri pembiayaan, kita pemberdayaan minimal untuk menjadi tambahan pendapatan keluarganya, 100% jadi pendapatan utama keluarganya. Kenapa? Yang suaminya buruh, pelabuhannya tutup. Yang suaminya tukang beca, nggak ada penumpangnya. Yang suaminya bantu-bantu di lokawisata itu. Jadi otomatis ya itu agak ngayemin kami keluarga besar PNM bahwa di tengah pandemi kami bisa tetap menjaga kehidupan saudara-saudara kita. Baik, Bang Arem seperti biasa direktur yang mampir ke Muda Podcast harus belak-belakan di sini. Oke. Nah, kita sudah kumpulin isu-isu yang lagi hangat di masyarakat. Ini perlu dijawab langsung sama Bang Arem. Kalau begitu, saya akan mengajak Sobat Muda BUMN untuk masuk ke segmen fakta atau hoax. Fakta atau hoax? Oke, ini yang pertama mengenai di awal-awal pandemi barangkali ya Bang ya. Ada sempat berita mengenai ada sempat kehilangan kabarnya 250.000 nasabah aktif. Nah ini fakta atau hoax nih Bang? Ya fakta. Tadi kan sesuai dengan cerita saya. Udah di-cover duluan malah gitu. Udah dijawab duluan deh tadi ya. Di 16 Maret sekian, di Juni turun menjadi 6,1. Ya itu bukan hoax lagi itu. Fakta banget gitu. Dan kita sudah bangkit dari angka tersebut ya, sudah melampaui. Sebetulnya tadi bukan hilang kemana-mana. Mereka beberapa memang belum kami berikan pembiayaan kembali. Karena kami punya concern juga harus menjaga perusahaannya gitu perusahaan. Ya, gitu. Ini yang kedua Bang Arem, jika pinjaman PNM Mekar bisa mencapai 10 juta, ini benar bisa tanpa adanya jaminan. Ini fakta atau hoax? Fakta. Kalau sampai ada jaminan, kemarin Pak Presiden kalau dalam 17 kali keliling ketemu nasabah selalu nanya, ada yang ngasih jaminan nggak? Kalau ngasih jaminan saya kasih sepeda. Nasabahnya dikasih sepeda, Arif Mulyadi yang dijewer pasti itu. Karena kami memang Mekar ini adalah pembiayaan tanpa jaminan. Gitu. Jaminan. Tapi nggak langsung 10 juta Mas Kiki, Mas Arga. Jadi tetap bertahap karena ini bagian dari program pemberdayaan. Start mereka tetap 2 juta. Kalau mereka bagus naik 3 juta, naik 4, sampai 10 juta tidak pakai jaminan. Malah sekarang udah 12 juta Mas Arga. Ada 12 juta kita. Kami berani karena kan sudah ada track record ya. Betul. Nah, ada emotional relation. Jadi kalau 5C minimal C yang di depan karakternya udah kita pegang, udah dapat. Tentu lewat pembinaan yang terus menerus. Ini abang kami malah 10 juga ya? 20 ya? 10 yang ada 20 ya. 20 tanpa jaminan. Oke, berikutnya Bang Arem, ini ada lagi potongan dari berita. Nah ini, ngotot lagi angsuran PNM Mekar cabang Seron diduga sepelekan instruksi Presiden OJK. Ini fakta atau hoax nih Bang Arem? Itu biasa itu. Jadi sebetulnya hoax. Jadi berita itu dimunculkan oleh salah satu nasabah yang kesel sama teman-teman kelompoknya tadi kan, karena ini grup lending. Yang kesel sama teman-teman kelompoknya karena ini agak nakal gitu. Tapi udah selesai kok. Saya langsung teman-teman langsung ke aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Malah kita yang dibela waktu itu. Cuman kan kadung muncul berita itu. Hanya sekali. Sudah diselesaikan. Dia kesel, diingatkan oleh kelompoknya, kalau nggak salah 15 orangan, karena dia tidak disiplin memenuhi kewajibannya. Ya kalau nggak mau bayar, jangan nggak datang dan nggak ada kabar lah istilahnya gitu. Terus merasa diintimidasi. Ya ada pihak-pihak yang melihat ini satu, apalagi kan bunyinya instruksi presiden dan sebagainya, ada pihak-pihak yang ngangkat itu diangkat. Ya cenderung ke hoax ya berarti ya. Karena masalahnya tidak seperti yang digambarkan gitu ya. Sebarkan. Dan sebenarnya kalau setahu saya model group lending ini sebenarnya ada juga social pressure sebenarnya dari anggota grup lainnya gitu ya, menjaga
tadi pemegang kewajiban sesuai dengan jadwal yang dan karena ini group lending, nah itu tadi alhamdulillah kan sampai saat ini Mas Kiki, Mas Arga, malah terakhir kemarin Oktober non performing loan kami hanya 0,09%. Yang kemarin di-announce oleh Pak Presiden di Roma dalam side event, dalam pidato beliau 0,1 itu sebetulnya 0,09%. Rounding problem. Tapi itu tidak hanya semata-mata bagaimana kami mengelola. Nah, justru social engineering yang kami bangun kepada mereka tadi, keguyuban, dan karena ini group lending, yang ngingetin teman-teman yang bukan dari kami. Ada social inilah, bukan social punishment ya, social pressure lah paling gak. Untuk arah kebaikan. Gitu. Untuk arah kebaikan. Gitu. Saya sebagai orang bank ya bang ya, social engineering itu agak-agak gimana. Gitu. Kalau ini yang bagus nih social engineering kayak luar biasa gitu kan. Karena kami desain, memang itu kami desain. By design. Jadi kita kalau ada anggota ibu yang nggak disiplin, kita nggak akan naikin plafon seluruh kelompok. Nah, mau nggak mau mereka ada jadi tanggung jawab di sana gitu ya. Soal kedisiplinan. Ya. Terakhir nih Bang, dan nih berita nih program pinjaman dana oleh PT PNM katanya ada melalui medsos nih. Wah, itu tadi yang saya sampaikan, orang dari waktu kita cacah, waktu kita sensus di angka 4,7 juta nasabah aja yang punya smartphone cuman berapa gitu. Masa kita mau coba-coba main lewat medsos. Dan ini beda sama tempatnya Mas Arga, sama abang kami. Bisa walking lion kan. Kalau kami kan memang nggak punya kantor layanan, jadi proaktif. Apalagi lewat medsos. Itu enak bener, nanti cuman capture foto atau apa terus dapat. Itu hoax. Sampai hari ini belum ada layanan pembiayaan atau pinjaman kami yang kami berikan melalui medsos. Itu jangan sampai salah ya sobat muda BUMN ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan hoax tadi. Jadi tadi ada beberapa yang fakta, ada yang hoax ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Oke, Bang Arm, terima kasih atas fakta hoaxnya gitu, penegasannya gitu ya. Ini kita masuk ke segmen terakhir nih, kita bagian dari Muda Podcast ini. Di segmen terakhir ini kita lebih pengen tahu tentang program-program yang digagas oleh PNM. Ini pasti PNM dengan tadi visinya besar tadi pasti punya stepping stones-nya seperti apa, programnya seperti apa. Nah, ini kita mau coba bahas gitu ya Bang ya. Ya benar sekali, bahkan banyak yang bawa manfaat langsung ke nasabah dan masyarakat. Ya karena terutama PNM Mekar ya, karena kan lebih banyak teman-teman BUMN muda dan masyarakat kenal PNM Mekar. Ya ada yang kedua PNM Mulam, tapi itu ya sudah lebih banyak orang tahu lah. Kalau PNM Mekar ini kan lebih banyak ke aspek pemberdayaan, Mas Didi. Nah, aspek pemberdayaan. Nah, pemberdayaan dan peningkatan sejahtera. Di tahap ini kami sudah melihat perlunya nilai tambah selain pembiayaan. Karena sasaran utama kami adalah masyarakat prasejahtera, kalau bahasa zaman dulunya miskin, dan rentan sejahtera atau rentan miskin. Kalau dia sudah bisa memenuhi beberapa kebutuhan utamanya, basic needs-nya, harusnya meningkat ke kebutuhan berikutnya. Kami coba modify, saya yakin ini jadi peluang kita Mas Arga di holding UMI ini. Sementara karena kemarin belum masuk, kita siapkan kerjasama dengan SMF Persero lewat program Home. Karena ya hampir semua dan mayoritas nasabah Mekar ini usahanya di rumah. Kalau rumahnya di renov, itu identik dengan di renovnya tempat usahanya kan, satu. Jadi kami lihat ini masih relevan. Kedua, soal sanitasi. Kami bekerja sama dengan beberapa NGO, salah satunya water.org untuk dukungan sanitasi dan jadi pembiayaan tambahan. Ke depan akan ada beberapa lagi, kami baru usulkan ke Exco Holding UMI dan supaya inline nanti dengan program kami bertiga di Holding UMI untuk pengembangan nasabah-nasabah yang sudah mulai tumbuh. Sudah bisa kita berikan tambahan lain
sebagai bentuk, sebagai wujud bagaimana mendorong mereka untuk hidup semakin lebih layak lah, hidup lebih layak, intinya ke situ. Jadi aspek prosperity approach-nya. Betul, prosperity lebih pas ke prosperity. Jadi tadi Bang Arif sudah menjelaskan mengenai mekar tadi ya, program PNM namanya mekar ya. Mekarnya 2 harokat, ada A-nya 2 soalnya. Pakai itu ya, pakai. Santri juga. Oke, makasih Bang Arif. Sangat menarik ini program mekar, para sobat RM. Saya penasaran sekali nih Bang, apa alasan PNM begitu peduli dengan keberadaan wirausaha dan katanya juga concern ke perempuan dalam berwirausaha ini. Artinya selama ini memang kita ingin meningkatkan kesejahteraan mereka secara umum. Ini pertimbangannya banyak nih Mas Kiki. Kenapa perempuan yang dipakai Mas Arga, Mas Kiki? Satu, dari aspek resiko. Nah, perempuan ini kan lebih malu untuk tidak menyukai. Jadi kita jelek dong kaum kita nih. Tapi ini fakta bukan hoax. Mereka lebih disiplin. Nah, PNM bisa lebih kendalikan resiko dengan mensasar. Dan presidennya udah banyak. Termasuk Prof. Yunus itu belajar di Indonesia dia. Dia membangun Grameen Bank kan belajar di Indonesia di Koperasi Setia Bakti Wanita, Setia Budi di Malang, banyak di Jawa Timur. Dan ternyata memang sudah berjalan dengan baik. Satu. Kedua, ada budaya arisan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ini lebih dekat nih. Kalau grup lending itu kan dekat-dekat ke arisan. Jadi nggak perlu banyak apa ya, aktivitas entry point lah di situ. Ibu ngumpul, nanti kita biayain gitu. Itu sudah familiar. Sudah familiar. Kedua itu. Ketiga yang lebih ini, kalau yang laki pasti kemauan untuk usahanya tidak setinggi perempuan. Dan lebih banyak dia mungkin secara apa sih namanya istilahnya, marwah apa ya, secara pride-nya dia lebih suka jadi pekerja dan tidak di lokasi itu kan, misalnya even hanya jadi buruh angkut di pelabuhan yang jauh dari rumahnya atau jadi buruh angkut di pasar dan sebagainya. Kalau seperti itu kan ini susah usaha dulu. Ini lebih mudah kita insentif untuk mendorong mereka untuk berusaha di perempuan. Ketiga, ada misi ideal yang ideal yang kami sasar. Kalau si ibunya usaha, anak-anaknya akan setiap hari ngelihat orangnya berusaha. Sometimes akan terbentuk para entrepreneur, mindset usaha, ada creativity usaha, ada dorongan untuk mencari celah, mencari keuntungan dan sebagainya. Nggak berpikir nanti saya mau jadi kepala seksi di kelurahan, saya mau menjadi carik atau sekretaris desa, dan saya pengen jadi pengusaha. Karena faktanya sampai saat ini nggak ada pengusaha yang lahir brojol cita-citanya pengusaha kan. Kalau setiap hari di depan mata mereka, dan per hari ini ada 10,9 juta ibu yang sedang berusaha, ada 9, mungkin minimal kalau dia punya anak satu, ada 10,9 juta anak yang saat ini melihat ibunya berusaha dan akan membentuk karakter dan mental dia untuk menjadi pengusaha. Yang namanya pengusaha pasti jatuh bangun susah, enaknya terjadi, dan dia juga lihat akan lahir juga para entrepreneur yang nggak punya mental yang kuat juga, karena dari kecil sudah di depan mata dia. Itu ada misi ideal. Kenapa perempuan tadi pertanyaan Mas Kiki kan itu. Jadi, pada banyak kali gitu kadang-kadang kita takut ya untuk memulai usaha itu karena kita nggak punya pengalaman. Tapi kalau lihat tiap hari ibunya gitu kan. Di depan dia. Betul, jadi sudah lebih terbiasa dan tahu lah. Kalau bercandanya teman-teman bercanda di jembatan gitu atau di pojok-pojok gang di gardu ronda kan, ya habis dari kecil belajarnya
Ibu ke pasar, ibu membeli pepaya, dia nggak jadi usaha, dia jadi pembeli. Nah, ini kita coba ubah yang PNM coba ubah gitu ya Bang. Ini pembelajaran secara langsung. Betul. Di depan ya inilah life learning yang dia hadapin setiap hari. Terus bisa jadi gini, jangan diambil, belum untung, nanti ngambilnya belakangan. Itu terbentuk kan. Iya. Misalnya jual gorengan gitu 10, jangan diambil, nanti ngambilnya kalau udah laku 6. Kenapa? Kenapa sih Bu? Kan anak sekarang kritis. Kenapa? Belum untung. BP ya, belum BP. Okay. Tapi itu pembelajaran. Betul. Jadi multifungsi dan multi. Ya insya Allah kan kita kan harus punya misi-misi yang ya apalagi kita BUMN tadi kan ada peran agent of development harus punya dampak panjang yang kita tanamkan mulai hari ini. Nah, Bang Arm tadi menyambung cerita yang Bang sampaikan tadi soal ibu-ibu dan apa ya suka dupanya di sana sebagai pengusaha. Nah, ini kan ya kita sama-sama aware tadi bahwa mayoritas nasabahnya PNM adalah kaum wanita gitu ya. Dan juga ini wanita juga perannya sebagai apa ya sebagai tiangnya keluarga kan juga besar gitu. Kadang-kadang punya kebutuhan lain. Nah, kira-kira apa yang PNM lakukan untuk memastikan tadi bahwa uang yang sedemikian besar disalurkan oleh PNM tadi dengan harapan yang juga equally big gitu ya bisa penggunaannya benar untuk usaha tapi tidak untuk yang lain-lain. Jadi cara memastikannya seperti apa? Satu ya memang kami punya jaring tadi lewat pertemuan kelompok mingguan yang tepat. Karena ada monitoring yang secara frekuen tepat dan rutin ya kelihatan. Satu. Kedua tadi social engineering dari kelompok. Karena di pertemuan kelompok mingguan itu kami lebih banyak para karyawan kami kan nggak banyak amat ilmunya orang anak-anak umur 18-25. Dia hanya bertugas memfasilitasi sharing antar mereka. Sharing kesalahan, sharing kerugian, sharing kegagalan, sharing keberhasilan. Yang dibahas di dalam pertemuan kelompok. Ini tambahan Mas Kiki, yang biasanya ibu-ibu nyender di pagar, nyender di bawah jemuran ngomongin orang, ini ngomongin usaha. Jadi produktif lewat PKM. Hentikan gibah pakai PNM aja gitu kan. Paling asik kan ngomongin orang. Nah, ini ngomongin usaha. Satu, sharing. Dan di situ tadi ada social pressure yang berubah. Mereka akan marah si kelompokan. Makanya tadi ada salah satu berita yang muncul itu. Akan marah kalau uang yang diberikan oleh PNM tidak digunakan untuk usaha. Dan kami yakin itu. Kami di PNM yakin itu. Ya wujud refleksinya adalah nilai non performing loan yang bisa kami kendalikan di bawah 0,1. Paling tinggi itu kita 0,19 itu di April 2020 karena belum sempat ngapa-ngapain itu lagi sorry 0,24 kalau nggak salah, di atas 0,2 itu aja saya sedih banget. Baik, Bang Arem, program Mekar bisa dikatakan berhasil. Ini model upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti ini, bahkan memiliki nasabah terbesar di dunia. Mencapai sekarang ini 10,9 juta orang. Dan mampu menyerap 1,5 sampai 2 juta tenaga kerja dari pola bisnis yang terjadi ya. Itu hal yang patut diapresiasi dan membuat bangga. Apa target PNM selanjutnya untuk menciptakan lapangan kerja baru? Kalau dari sisi kami sih Pak, Mas Kiki, Mas Arga, kalau lapangan kerja yang terbentuk ya 10,8 jutanya itu. Yang tadinya dia cuman tadi nyender pagar sama di bawah jemuran bergibah. Sekarang jadi pengusaha. Nah, 1,5 sampai 2 itu adalah tenaga bantuan yang mereka rekrut karena usahanya udah berkembang. Sebetulnya kalau perhitungan kami itu pengali kami kalau nasabah kami sekarang 10,8 itu kali 1,3. Jadi itulah serapan tenaga kerja yang kita bangun. Ya tentunya satu
ini belum selesai tugasnya, bukan udah jadi nasabah, udah usaha terus udah. Yang Mas Arga pengalaman, abang yang udah 126 tahun, itu yang namanya pelaku usaha mikro, kecil, apalagi ultra mikro. Kalau nggak ditemenin terus pasti berhenti juga. Ya banyak kasusnya. Kalau bulan puasa pengusaha ultra mikro tuh banyak bener. Di depan rumahnya pasang meja, kolak sama bubur sumsum. Tajil. Tapi lebaran lewat udah nggak usah lagi gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita jaga adalah konsistensi mereka, kesinambungan usaha mereka. Dan target idealnya tadi kan, sekarang mereka hanya kegiatan subsisten. Harapan kami ada misi pengembangan yang tertanam di mereka. Selain tambahannya tadi bonusnya, anaknya punya mindset usaha, punya jiwa entrepreneur. Itu Mas Kiki. Dan segmen yang dilayani oleh PNM ini ya itu kan ultra mikro ya. Kaum ultra mikro itu kan apa ya, mudah tumbuh, banyak sekali tadi contohnya kayak jamur, tumbuhnya cepat, hilangnya juga. Nah itu dia, mudah tumbuh tapi mudah juga patah. Dan model pemberdayaan PNM ini adalah juga tadi selain memberikan financial value juga ada memberikan advisory juga gitu ya Pak ya. Nah ini kita punya program Mekar, ada ULAM, PKU dan segala macam itu sedang diupayakan oleh teman-teman PNM gitu. Dampaknya juga terasa tadi kan, bagaimana pemberdayaan terjadi, multiplier efeknya tadi di sisi lawan kerja juga kelihatan juga. Nah ini kan luar biasa ya untuk kemajuan bangsa kita gitu ya Bang ya. Nah ini kira-kira ini capaian ini apakah sudah ultimate nih, sudah level yang kafah gitu, atau ada kenyataan lain yang lebih tinggi lagi? Gimana, ya harapan kami mereka tumbuh. Kalau kasar-kasaran ya misalnya nggak harus 100% dari 12 juta, dari 13 juta itu kan udah sesuatu buat negeri dan bangsa ini. Makanya kemarin kami ambil tagline adalah tumbuh, peduli, menginspirasi. Kaminya harus tumbuh, nasabahnya harus tumbuh, kaminya harus peduli, nasabahnya juga harus peduli karena kami berikan modal sosial tadi. Ada social mind yang kami bangun di situ. Dan yang terakhir, menginspirasi. Kalaupun tidak seluruh masyarakat kita sentuh, keberhasilan para nasabah-nasabah yang kita bangun dan tumbuh ini akan menginspirasi yang lain. Menebar virus kebaikan, singkatnya itu. Luar biasa, keren. Oke. Ini Bang Aram nih topiknya seru, narasumbernya juga kelihatan banget ya, mumpuni sekali. Kita pengen ngobrol banyak ya soal ini ya. Apalagi tadi ternyata beliau juga senang naik gunung gitu. Bareng ayo. Banyak yang menarik yang bisa kita kulik dari Bang Aram. Ini kayak luar biasa Bang Aram. Keren ya program-programnya. Gimana nih Sobat Muda BUMN? Yang pasti kagum banget kan terobosan-terobosan yang dibuat Bang Aram dan teman-teman di PNM. Bukan hanya program yang penting, tapi dampaknya itu. Itu dia. Ini seru banget. Ingin sekali sebenarnya saya dan mungkin Mas Kiki juga pastinya ya bisa menggali lebih banyak. Nanti kita siapkan lah Bang ya episode-episode podcast berikutnya untuk kita ngobrol lebih lanjut dengan Bang. Jelang sahur aja nanti kita. Biar panjang. Tapi bangga banget bahwa tadi PNM sebagai perusahaan korporasi yang bergerak di bidang pemberdayaan sudah memberikan kontribusi luar biasa, dan di sana pasti ada banyak sekali tadi Bang Aram cerita banyak selain anak muda di sana ya, sobat-sobat BUMN muda di sana yang terus berjuang di masyarakatnya. Terima kasih untuk rekan-rekan di PNM. Terima kasih atas kontribusinya untuk negara dan masyarakat Indonesia. Insyaallah. Sobat BUMN muda, semua yang baik di sini kan kita ambil untuk jadi motivasi kita agar dapat memberi kontribusi yang lebih baik lagi untuk negara tercinta Indonesia. Terima kasih Bang Aram sekali lagi sudah mampir di acara sederhana kami ini, Muda Podcast. Nanti jangan kaget kalau kami undang lagi ya Bang Aram. Seru banget ngobrol biasa. Pasti program-program PNM masih banyak yang bisa kita gali-gali lagi lebih besar dari sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat BUMN Muda yang sudah setia menyaksikan acara ini. Saya Argo Nugroho dan rekan saya Kiki Iswara pamit dan undur diri. Sampai jumpa lagi di Muda Podcast. Podcastnya BUMN Muda. BUMN Muda
tumbuh berkarya memajukan Indonesia.